Setelah berjalan 79, 5 tahun setelah itu, Gus Dur mulai menerapkan ide-idenya di dalam NU. Ide-idenya di dalam NU ini pada tahun 1984. Saya ketika itu ketua Ansor Jawa Timur yang menjadi ketua panitia Muktamar ke-27 itu. Gus Dur ketika itu belum jadi ketua umum PBNU, masih menjadi wakil sekretaris Dewan Syuriah. Nah, ide-idenya Gus Dur adalah satu, bahwa untuk tingkat nasional NU harus dinasionalkan, maka harus diterima filsafat Pancasila. Toh Pancasila itu tidak ada hal-hal yang melanggar agama. Agama pun kalau difilosofikan akan terdapat butir Pancasila. Yang kedua, Nahdlatul Ulama harus dipisahkan dengan partai politik yang bergerak di politik praktis. Karena pada waktu itu masih menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan. Untuk apa? Supaya kemurnian pemikiran itu tidak dipersempit dengan orang mencari kekuasaan. Yang ketiga, menegaskan NU sebagai civil society yang mengembangkan mabadi' khairu ummah, artinya mengembangkan sumber-sumber kekuatan civil society. Misalnya ekonomi, pendidikan, kemudian budaya, dan apa saja yang bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada jarak antara NU dengan negara. Ini satu lompatan luar biasa. Karena ketika itu NU menjadi bagian dari partai. Partai ini bukan partai pemerintah, sehingga selalu oposisi. Nah, dengan demikian pemikiran NU tidak bisa dimasukkan di dalam bangsa secara utuh, tetapi hanya terbatas kepada partai politik itu. Nah, ini pemikiran yang disampaikan Gus Dur ini tidak gampang diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ulama masih memerlukan justifikasi legal formal hukum tentang ide-ide ini. Jadi ulama itu kalau nggak ada dalilnya itu nggak mau gitu. Jadi kayak begini itu harus ada qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk ini ada ulama yang sangat berjasa bagaimana melakukan justifikasi pemikiran Gus Dur itu di dalam konteks legal formal. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Salah satu kecerdasan Kiai Ahmad Siddiq adalah bahwa beliau tidak menggunakan referensi negara Islam, tapi referensi Piagam Madinah Charter pada waktu tahun kedua Hijrah Rasulullah sendiri yang membuat referendum kota Madinah itu. Dan ketika itu referendum kota Madinah tidak berisi bentuk negara, tapi berisi makna dan esensi negara. Ini di dalam Mitsaqul Madinah. Isinya antara lain banyak, di situ ada 47 pasal, tapi saya tidak hafal karena memang bukan untuk dihafalkan.
Jadi bukan peribahasa, jadi tidak usah dihafalkan. Yang pertama, persaudaraan di kalangan kaum muslimin sendiri. Jadi problem itu tidak berada pada Islam, tapi berada pada kaum muslimin. Nah, tapi karena kaum muslimin problematik, dianggapnya Islamnya yang karena di orang Islam ada Habib Rizik, nah misalnya, maka dikiranya Islam itu semua seperti Habib Rizik. Padahal problem Islam itu tidak pada ajaran, pada serapan ajaran itu dari umatnya sendiri. Yang kedua, persaudaraan lintas agama. Ini dibakukan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungannya dengan Kristen, Katolik, Yahudi, dan agama-agama lokal. Sekalipun di situ ada mereka minoritas. Nah, caranya adalah bahwa untuk urusan ideologi, urusan transendental, masing-masing pada pendiriannya sendiri tidak usah dicampur. Tapi pada pembangunan sosial harus dilakukan bersama-sama. Pembangunan prasarana, pembangunan keamanan, pembangunan gedung-gedung, pembangunan teknologi, itu tidak peduli Islam atau Kristen. Karena menurut penjelasan di Madinah Charter itu, Tuhan memberikan kerahmatan itu untuk semua hambanya, tidak peduli agama apa saja. Misalnya begini, orang Kristen sekolah dokter, ya jadi dokter. Tapi orang NU tidak sekolah dokter, ya jadi dukun. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu kedokteran itu diberikan kepada semuanya. Nah, kalau diberikan oleh Yang Maha Kuasa semuanya, ada apa kita membatasi? Sesuatu yang tidak logis. Nah, tetapi hal-hal yang memang beda, ya biar beda. Jadilah la ilaha illallah, ya sudah itu. Anda menggunakan yang lain, ya monggo. Tetapi dalam konteks civil society, dia membangun bersama-sama. Itu yang menentukan itu Nabi Muhammad loh, bukan Muhammad belakangan ini. Berarti kan autentik itu. Itu autentik. Nah, kemudian hak-hak sipil diberikan kepada non-muslim penuh. Hak perlindungan, hak kesehatan, hak intelektual, kehormatan, hak warga negaranya. Misalnya kalau bahasa sekarang KTP-nya. Tidak ada masalah. Satu yang tidak boleh adalah merusak tata nilai daripada Islam itu sendiri. Dan untuk hukum diperlakukan sama. Kalau orang non-muslim bersalah di negara itu, maka dia dihukum sama dengan kalau orang muslim berbuat salah. Saya juga heran kenapa orang Islam gampang membunuh. Karena di negara yang Islam pun membunuh itu dia harus dihukum mati. Seandainya agama itu jalan. Sehingga Rasulullah menyampaikan semua harus sama di depan hukum. Sekalipun anak saya. Sekalipun anak saya melanggar, dia harus dihukum. Nah, ini bedanya dengan di negeri kita. Siapa saja boleh dihukum kecuali anak saya. Jadi tidak ada masalah perbedaan ekonomi,
perbedaan hak politik, perbedaan hak budaya. Ini yang diperjuangkan Gus Dur. Dan orang Islam kaget karena sudah terlanjur di Timur Tengah dikotak menurut bentuk negara Islam, bukan esensi daripada Islam. Bahkan di situ ada catatan banyak nilai-nilai Islami yang berada di negara non-Muslim dan banyak nilai-nilai yang tidak Islami berada di negara Islam. Saya kalau ke Jepang, ke Korea ini ukuran mesti persis, tidak mungkin memalsu. Timbangan, kualitas. Malah di mana itu di Taiwan itu kalau ada barang ketinggalan di bandara balik mesti karena mengembalikan itu uang negara. Tidak mengembalikan ke kriminal. Itu negara non-muslim. Barang yang hilang ketemu semua. Nah di negara muslim seperti Indonesia barang yang ada hilang semua. Saya ini selingan aja. Saya pernah diberitahu oleh ketua KPK. Pak Kiai itu di belakang gedung KPK itu ada gudang khusus untuk harta koruptor yang dirampas. Loh itu dikorupsi lagi. Jadi ada korupsi di atas negara ini. Kira-kira yang melakukan itu Islam apa tidak? Jadi problemnya tidak pada Islam. Tapi sayang selalu saja yang disalahkan Islamnya. Kasihan Islam.